Matur ke hadapan panjenengan semuanya, kami memohonkan izin Bapak Kepala Kantor yang kebetulan hari ini banyak sekali agenda yang harus beliau hadiri, termasuk mengantar calon jamaah haji Kabupaten Wonogiri Kloter 59 ke embarkasi Donohudan. Maka kami sampaikan salam beliau kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan kehadiran kami tidak mengurangi arti dari kegiatan kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pendidikan Madrasah Jenjang MTS MA Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati Bapak Ketua Komite Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Wonogiri, yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Wonogiri beserta seluruh jajaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, wabil khusus Ananda semuanya, anak-anak kami, adik-adik kami, siswa-siswi kelas 9 Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Wonogiri yang tadi sudah dibacakan oleh Bapak Waka SK kelulusannya. Meskipun bacanya mungkin ada kekeliruan, yang penting tulisannya tidak keliru. Selamat, sebentar lagi kalian semua nanti di wisuda. Ternyata sekarang wisuda itu tidak hanya dominasi dari sarjana strata 1 dan selanjutnya, TPQ pun bahkan sekarang sudah wisuda juga ya. Nanti ada pelepasan kalian semuanya. Mudah-mudahan selama di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 ini, apa yang dibekalkan kepada Anda semuanya, kepada adik-adik semuanya dari Bapak Ibu Guru, betul-betul dicamkan dalam hati, dalam pikiran, dalam karakter, dalam akhlak keseharian. Karena perjalanan Ananda masih panjang, masih banyak cita-cita yang harus digapai. Perjalanan kehidupan masih terbentang luas bagi adik-adik semuanya. Kemudian sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya taat, istiqomah menjalankan syariatnya, dengan harapan kita semuanya kelak di yaumil akhir beruntung menerima syafaatnya. Amin. Bapak Ibu, adik-adik semua yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kami sangat berbahagia, sangat berbangga hati karena kita bersama dalam sebuah majelis. Meskipun ini adalah pelepasan siswa-siswi kelas 9, tetapi ini semuanya adalah majelis ilmu. Semua yang kita pelajari, semua yang kita terima dari Bapak Ibu Guru kita sampai hari ini adalah rangkaian kita dalam duduk bersama dalam majelis ilmu. Ada dua hal yang akan kami sampaikan mewakili Bapak Kepala Kantor. Nanti dua hal itu fokusnya yang pertama adalah untuk kita semuanya sebagai tenaga pendidik dan kependidikan, dan yang selebihnya nanti kepada para siswa-siswi adik-adik kami kelas 9 Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Wonogiri. Kenapa saya sebut adik-adik? Karena saya juga alumni madrasah. Saya itu alumni Madrasah Negeri 1 Wonogiri. Kemudian melanjutkan masih di madrasah lagi, Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri. Tadi yang
Salsabila ya, juara Sabtu tadi. Saya tanya mau melanjutkan ke Man Wonogiri, nanti tidak usah khawatir nanti bisa seperti Pak Fauzi nanti. Amin. Tidak usah khawatir menjadi alumni madrasah, karena dulu sekali ketika kami sekolah di madrasah itu selalu jadi pameo, apa artinya, diguyoni konco-konco. Wah sih di sekolah yang madrasah ya jadi mudin ya sih ya. Mungkin sekarang sudah tidak, karena berbagai ikhtiar semua keluarga besar madrasah, baik unsur pimpinan kita yang di Direktorat KSKK, di Direktorat Dirjen Pendis, di Kakanwil, Kemenak, sampai semua jajaran kita yang paling bawah, kita semuanya berkomitmen bahwa pendidikan madrasah sebagai nomenklatur lembaga yang formal diakui dalam Undang-Undang Sisdiknas, kita harus bisa setara bahkan lebih dari rekan-rekan kita yang juga mengelola pendidikan yang lain. Maka kita tidak perlu berkecil hati sekolah di madrasah. Justru ketika zaman sekarang, ketika tantangan semakin berat, ketika tantangan semakin mengkhawatirkan kita semua, era seperti kita sekarang ini disebut era disrupsi. Era disrupsi itu semuanya tergerus, baik karakter, akhlak, tingkah laku, tata kelola kehidupan kita di masyarakat itu, kita semua mengalami disrupsi. Kita harus sadar bahwa anak-anak kita dengan ketika kita dulu masih kecil, masih muda, itu karakternya sudah berbeda. Dulu ketika kita lewat di depan orang tua yang sedang duduk, kita pasti membungkukkan badan, kita tidak berani nyingkuri, menghadap ke tempat berlawanan, kita pasti menghadap ke orang yang kita lewati. Tetapi saat ini kita melihat para generasi kita, anak-anak kita dengan santainya lari di depan kita. Itu menunjukkan bahwa banyak hal yang hari ini terjadi disrupsi di lingkungan kita. Tetapi kita pun rasa ketersinggungan kita juga sudah berkurang. Kalau dulu kita lewat di depan orang tua tidak menunduk, atau mungkin punggung kita yang kita hadapkan ke orang tua, kita pasti sudah dimarahi. Ora sopan karo wong tua, nyingkuri gitu. Tetapi saat ini kita juga lebih permisif, lebih toleransif terhadap generasi muda. Maka bukan artinya kita mencari pembenaran bahwa hal itu wajar, tetapi bagaimana kita dalam pendidikan madrasah kita tetap mengedepankan akademik, kita juga kedepankan akhlak, kita kedepankan karakter. Maka tadi sangat luar biasa kami apresiasi di Madrasah Negeri 5 Manyaran ini, Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Wonogiri, ada beberapa siswa-siswi yang lulus kelas 9 ini mendapatkan apresiasi karena keteladanannya dalam mengelola, menjadi inspirasi bagi kawan-kawannya, menjadi inspirasi bagi teman-temannya. Itu mudah-mudahan itu tetap berlanjut, dipertahankan, dan menjadi semangat bagi yang lain. Kita tidak mencari mungkin cedera mata, memang apresiasi bagi kita, tetapi yang lebih utama adalah mari kita bangun sebuah karakter, sebuah budaya, sebuah akhlak yang baik di lingkungan Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Wonogiri. Kemudian kepada Bapak Ibu Guru, dalam mengemban tugas suci, mencerdaskan putra-putri, mencerdaskan para siswa-siswi di lingkungan MTSN Negeri 5 Wonogiri ini, kami menyampaikan menjadi bekal bagi panjenengan semuanya. Mudah-mudahan dalam sebuah makalah, dalam sebuah mahfuzat, Kiai Hasan Abdullah Sahal pernah ngendika, pernah menyampaikan dalam makalahnya kepada kita semuanya menjadi bekal pendidik, bahwa al-maddah ahammu, tujuan pendidikan itu sangat penting. Jadi tidak mungkin sebuah pendidikan tanpa memiliki tujuan. Al-maddah ahammu, tujuan itu penting. Kemudian beliau melanjutkan, walakinnal
thariqah ahammu min maddah. Akan tetapi thariqah, jalan, kurikulum itu lebih penting daripada tujuan. Tidak ada artinya sebuah tujuan yang baik kalau tidak dikelola dengan metodologi, dengan kurikulum, dengan sarana prasarana yang memadai. Maka menjadi bekal kita semuanya, para tenaga pendidik dan kependidikan, ketika kita sudah sadar bahwa al-maddah ahamu, kita harus juga melanjutkan, jangan kita lupakan at-thariqah ahamu min maddah. Jalan, kurikulum, metodologi itu adalah lebih penting dari tujuan. Monggo sekarang basisnya adalah kurikulum merdeka, IKM, implementasi kurikulum merdeka. Itu artinya karakter yang berada di MTS Negeri 5 Wonogiri itu apa, digali potensinya. Karakter masyarakat di Panyaran tentu pasti berbeda dengan masyarakat di Purwantoro, pasti beda dengan masyarakat di perkotaan. Maka kita harus cermat, harus jeli membaca, melihat karakter yang ada di lingkungan kita. Ketika kebudayaan bisa kita tanamkan untuk karakter anak-anak, bisa kita manfaatkan. Ketika vokasional, pendidikan keterampilan bisa untuk membentuk karakter, bisa kita pergunakan. Maka implementasi kurikulum merdeka ini memberikan kebebasan bagi kita semuanya untuk mengeksplor anak-anak yang ada di lingkungan kita sebaik mungkin. Dan dalam makalah tersebut tadi dilanjutkan, ketika tujuan sudah dianggap penting, kemudian metodologi penting, ada yang lebih penting lagi, yaitu siapa? Al-mudaris. Al-mudaris ahamu min thariqah. Metodologi yang baik, kurikulum yang baik, kalau tidak dijalankan oleh orang yang pas, tidak dijalankan oleh orang yang betul, tidak ada artinya. Jadi artinya apa? Semuanya kembali kepada men atau orang atau pengajar. Al-mudaris ahamu min thariqah. Metodologi yang baik, cara yang baik, sarana prasarana yang mencukupi, tidak ada artinya ketika tidak dijalankan oleh orang yang tepat. Maka sumber daya manusia, tenaga pendidik, tenaga kependidikan itu adalah kunci akan keberhasilan semuanya itu tadi. Tujuan yang baik, metodologi yang baik akan berhasil apabila dilaksanakan oleh orang yang tepat, pendidik yang tepat. Maka dalam pendidikan ada linearitas, ada persyaratan. Sebagai seorang guru profesional, maka basic pendidikan seorang guru sesuai dengan apa yang diajarkan. Tidak mungkin pendidikan Quran hadis diajar oleh guru yang berbasis biologi. Tidak mungkin pelajaran matematika diajar oleh guru